Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Rabu 14 September 2022, Pesta Salib Suci dalam Pekan Biasa ke-24 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 3, ayat 13 sampai dengan 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan Yesus mengenai ular tembaga yang ditinggikan pada sebuah tiang oleh Musa mengingatkan kita pada kisah dalam kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai dengan 9, di mana Musa mengikuti sabda Tuhan untuk membuat ular tembaga dan meletakkan pada sebuah tiang untuk menyelamatkan bangsa Israel dari pagutan ular tedung dalam perjalanan ke tanah terjanji. Gambaran ular tembaga Musa ini diangkat dalam sabda Tuhan Yesus untuk membangkitkan iman para murid dan pengikutnya bahwa Tuhan Yesuslah sumber keselamatan yang benar dan ditinggikan dalam kemuliaan Allah. Namun kisah ini dalam Injil Yohanes hanyalah sebagai pengantar bagaimana Tuhan Yesus akan ditinggikan dan dimuliakan di salib. Dari sinilah teologi pemuliaan penyaliban Tuhan Yesus dibangun. Iman kita meyakini bahwa kasih Allah merupakan prinsip dinamis bagi keselamatan dunia. Artinya, Allah yang kita imani adalah Allah yang digerakkan oleh kasih sedemikian besar sehingga Ia berkenan mengaruniakan anaknya sendiri kepada dunia, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Kata dunia dalam perikop Injil Yohanes ini menunjuk pada seluruh ciptaan dan semua manusia yang menjadi objek kasih Allah yang menyelamatkan. Kasih Allah yang luar biasa besar ini berpuncak pada peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus di kayu salib. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Tuhan selalu memiliki kejutan, terutama tentang makna hidup yang tentu jauh berbeda dengan pandangan hidup kita manusia. Hidup merupakan peziarahan bersama Allah, Sang Jalan, kebenaran, dan kehidupan itu sendiri. Perlu kita pahami dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus dimuliakan bukan pertama-tama pada saat peristiwa transfigurasi ataupun melalui mukjizat-mukjizatnya, melainkan ketika Tuhan Yesus ditinggikan di kayu salib. Salib menjadi hikmat dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, hanya melalui penderitaan salib kehidupan, kita dimampukan untuk menyelami hati terdalam dari Allah. Semoga melalui peristiwa salib yang kita rayakan hari ini, rahmat kesetiaan senantiasa menyemangati kita memikul salib hidup kita sehari-hari menuju keselamatan kekal yang Tuhan tawarkan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus Penyelamat dunia, terima kasih atas karya penebusan dosa umat manusia melalui kurban salib. Kuatkan kami agar mampu memikul salib hidup kami sambil mengikuti Engkau jalan keselamatan kekal. Berkat wafat-Mu di salib, kami telah Kau lepaskan dari dosa. Bimbinglah kami menuju kebahagiaan kebangkitan. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengenal sejarah Pesta Salib Suci. Pesta Salib Suci dalam kalender liturgi Gereja Katolik disebut In Exaltatione Sancte Crucis. Perayaannya jatuh pada 14 September. Pesta ini berawal dari Yerusalem, seperti juga banyak perayaan liturgi yang lain. Penemuan salib asli Kristus oleh Santa Helena, yakni ibu Kaisar Konstantinus, yang menjadi cikal bakal tradisi pesta ini. Sejarah mencatat bahwa setelah penemuan salib asli Kristus, sebuah basilika didirikan oleh Santa Helena di atas makam Kudus Kristus. Basilika itu lalu diberkati dalam suatu perayaan yang sangat meriah dan khidmat selama 2 hari berturut-turut pada 13 dan 14 September tahun 335. Pemberkatan dirayakan oleh para uskup yang baru selesai mengikuti konsili Tirus, ditambah dengan sejumlah besar uskup yang lain. Tradisi ini terus dipelihara, sehingga setiap tahun dirayakanlah pesta salib suci di Yerusalem. Kekhidmatan perayaan ini menarik sejumlah besar biarawan dari Mesopotamia, Syria, Mesir, dan provinsi-provinsi Romawi lainnya untuk datang ke Yerusalem. Di Yerusalem, pesta ini berlangsung selama 8 hari berturut-turut, dan pada masa itu, pesta ini menjadi suatu perayaan yang hampir sama pentingnya dengan Paskah dan Epifani. Pesta ini kemudian menyebar keluar Yerusalem, mulai dari Konstantinopel yang sekarang disebut Istanbul, sampai ke Roma pada akhir abad ke-7, dan akhirnya masuk ke dalam kalender liturgi Gereja Katolik sebagai suatu pesta wajib.